Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda melihat atau mendengar binatang yang menghukum rekan sesamanya lantaran selingkuh? Ada seorang sahabat Nabi bernama Amr bin Maimun rahimahullah pernah punya pengalaman menarik saat berada di negeri Yaman. Saat itu dia mengembala kambing milik keluarganya, dan ketika berada di tempat yang tinggi, Amr melihat ada seekor kera jantan bersama kera betina berdua-duaan. Lalu mereka berdua tidur. Tiba-tiba datang kera jantan yang lebih muda, lalu menggoda kera betina itu. Kera betina itu pun tergoda, kemudian secara pelan-pelan melepas pelukan jantannya, lalu pergi bersama kera muda itu, dan keduanya pun melakukan hubungan badan. Setelah itu si betina kembali ke kepala jantannya dengan pelan-pelan. Tak lama kemudian, jantannya bangun dan kaget mencium dubur betina, lalu berteriak sehingga berkumpullah kera-kera yang cukup banyak. Sang jantan terus berteriak-teriak sembari mengisyaratkan tangannya ke betina itu. Kera-kera itu akhirnya pergi ke kanan dan ke kiri, lalu mereka datang membawa kera muda tadi. Mereka pun membawa keduanya ke lubang kecil, kemudian merajam keduanya dengan melempari batu. Melihat peristiwa ini, Amr bin Maimun terkejut lalu berkomentar, "Sungguh aku telah melihat rajam pada selain anak Adam." Kisah ini disebut oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari dalam menjelaskan riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat ini disebutkan, Amr bin Maimun menuturkan, "Saya pernah melihat pada masa jahiliyah ada seekor kera yang berzina. Lalu beberapa kera berkumpul untuk merajamnya. Lalu saya ikut merajam bersama mereka." Hadis riwayat Bukhari. Riwayat ini bukan berarti menegaskan akan aturan hukum rajam bagi binatang, karena binatang adalah makhluk tidak berakal dan tidak dibebani syariat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang menarik adalah perilaku binatangnya, bahwa insting binatang juga menolak perilaku selingkuh dalam naluri berpasangan, meskipun cara berpasangan mereka tak sama dengan aturan pasangan manusia yang ditetapkan Allah melalui pernikahan. Kera yang tak bisa berpikir pun ternyata memiliki insting kuat bahwa perselingkuhan harus dihukum. Uniknya, hukuman pada sesama kera yang melakukan perzinaan berupa hukuman yang sama yang ditetapkan Allah kepada manusia. Fakta ini menunjukkan bahwa perbuatan zina itu keji dan termasuk dosa yang besar. Perhatikanlah firman Allah, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Quran Surat Al-Isra ayat 32. Jika binatang saja merasa jijik dan mengutuk perbuatan zina dan pelakunya, padahal mereka tidak berakal, lantas bagaimana dengan kita sebagai manusia? Manusia justru lebih tega, karena kasus perzinaan yang selalu merebak di kalangan masyarakat kurang mendapat perhatian, apalagi hukuman. Bahkan banyak pos-pos perzinaan yang terlindungi. Tidakkah kita belajar dari perilaku kera-kera yang menegakkan hukum Allah? Mirip dengan kisah kera ini, Ibnu Taimiyah menuturkan kisah yang terjadi pada burung. Dia mengisahkan, salah seorang syekh terpercaya punya pengalaman menarik. Suatu ketika di sebuah masjid, dia melihat seekor burung jenis tertentu bertelur. Lalu ada orang mengambil telurnya dan menggantinya dengan telur jenis burung lain. Ketika telur burung itu menetas, tentu yang keluar adalah jenis burung lain yang berbeda. Serta-merta mengetahui hal itu, sang jantan langsung memanggil kawan-kawannya, sehingga mereka semua mengeroyok si betina sampai mati. Fakta seperti ini sangat populer di dunia binatang. Nah, dengan demikian, apakah kita tidak mengambil pelajaran dari binatang yang masih memiliki kecemburuan? Sahabat mulia Sa'ad bin Ubadah pernah mengatakan, "Seandainya aku melihat seorang laki-laki sedang bersama istriku, pasti aku tebas dia dengan pedangku yang tajam ini." Mendengar ucapan Sa'ad bin Ubadah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkomentar, "Tidak herankah kalian dengan kecemburuan Sa'ad? Sungguh aku lebih cemburu daripada Sa'ad, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih cemburu lagi daripada aku." Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam.